Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Nama Taruna Nindya Aditya Firdy Pawitra, nomor taruna 2001011, nomor absen 01, kelas TD 3.2. Izin, Pak, izin memaparkan presentasi video pembelajaran mengenai model antrian. Baik, yang pertama kita akan memberikan penjelasan mengenai apa itu model antrian. Model antrian atau sisa antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayan atau loket, serta suatu aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan pemrosesan masalah pelayanan pelanggan antrian, di mana dicirikan oleh 5 buah komponen, yaitu 1. Pola kedatangan para pelanggan, 2. Pola pelayanan, 3. Jumlah pelayanan, 4. Kapasitas fasilitas untuk menampung para pelanggan, dan kelima, aturan para pelanggan dilayani. Tujuan dari model antrian. Tujuan ini adalah meminimalkan biaya total, yang merupakan penjumlahan dari biaya yang timbul karena menunggu dan biaya yang timbul karena menambah fasilitas layanan. Contoh-contoh sistem dari antriannya adalah seperti sistem pintu tol keluar, antriannya adalah kendaraan mobil, fasilitasnya pelayanan pintu tol. Lalu ada pembelian BBM, kendaraan roda 2 itu adalah antriannya, dan fasilitas pelayanan itu adalah pom bensin. Dan juga ada pencucian mobil, salah satu sistemnya, dan antriannya adalah mobil. Fasilitas pelayanannya adalah tempat pencucian mobil, dan lain sebagainya dari contoh sistem antrian. Ini adalah ilustrasi model sistem antrian. Ilustrasi ini kita bisa lihat bagaimana rata-rata tingkat kedatangan ini sebagai input, lalu waktu tunggu dalam antriannya atau WQ, jumlah orang dalam antrian atau LQ, akan berlanjut ke pelayanannya. Di sini surveyor tingkat pelayanannya akan menilai apakah pelayanan ini baik atau tidak. Di sini bisa kita lihat rata-rata tingkat pelayanan dengan disimbolkan dengan new. Lalu ada waktu dalam sistem dan jumlah dalam sistem yang menerangkan bagaimana sistem itu berjalan. Tingkat kegunaan fasilitas sistem dinilai dengan rho atau sama dengan lambda per mu. Di sini adalah grafik hubungan antara tingkat pelayanan dan biaya operasional. Cara membaca grafik model ini adalah biaya semakin tinggi dan tingkat pelayanan semakin tinggi. Untuk peningkatan tingkat pelayanan terdapat 3 kondisi. Biaya pengadaan fasilitas semakin naik, lalu ada biaya waktu tunggu semakin turun, dan biaya total pelayanan semakin turun hingga mencapai keseimbangan atau optimal kemudian naik lagi. Di sini jika biayanya semakin turun, biaya menunggunya semakin naik sehingga tingkat pelayanannya akan semakin naik pula. Begitu juga dengan biaya pelayanannya akan semakin naik sehingga akan menimbulkan di sini adalah titik tingkat pelayanan optimal. Di sini ada tahap permodelan, yang dimana dimulai dari tahap model ini adalah nilai rata-rata kedatangan per satuan unit waktu diasumsikan berdistribusi Poisson atau lambda. Nilai rata-rata waktu pelayanan diasumsikan berdistribusi eksponensial atau mu, biaya menunggu, dan biaya operasional pelayanan antrian. Dari keempat ini adalah input dari tahapan model. Lanjut ke pemrosesannya, ada LQ atau nilai rata-rata jumlah pengantri dalam antrian. Lalu ada LS adalah nilai rata-rata jumlah pengantri dalam sistem. Lalu ada WQ, itu adalah nilai rata-rata waktu menunggu dalam antrian dalam satuan jam. Dan WS, itu adalah nilai rata-rata waktu menunggu dalam sistem, satuannya jam. Lalu ada rho, itu adalah tingkat kegunaan fasilitas sistem atau utilitas, tentukan dalam rasio. Dan ada TC. Di sini adalah gabungan antara menunggu dan pelayanan. Setelah proses sudah dilakukan akan menghasilkan output. Output di sini adalah 10. Ada 10 poin. Yang pertama adalah tingkat kegunaan fasilitas atau
row. Kedua ada nilai rata-rata orang dalam antrian atau LQ, satuannya orang. Lalu yang ketiga nilai rata-rata orang dalam sistem atau LS. Yang keempat nilai rata-rata waktu menunggu dalam antrian atau WQ dalam satuan jam. 5. Nilai rata-rata waktu menunggu dalam sistem, satuannya jam juga. Lalu ada biaya total sama dengan gaji tambah biaya menunggu dalam antrian. Lalu yang kedua, biaya total, gaji, tambah biaya menunggu dalam sistem. Yang nomor 8, berdasarkan biaya total dalam antrian per jam alternatif yang terbaik. 9, berdasarkan biaya total dalam sistem per jam alternatif yang terbaik. Dan yang terakhir, berdasarkan kinerja tingkat kegunaan fasilitas alternatif yang terbaik. Lalu, tahapan permodalan ini akan selesai. Nah, di sini ada contoh kasus. Toko Serana mencoba membuat sistem antrian baru pada tempat pembayaran. Rata-rata tingkat kedatangan pelanggan 15 orang per jam. Dan setiap pelanggan dapat dilayani dalam 3 menit. Gaji yang diberikan pada kasir adalah 10.000 per jam. Diketahui, biaya menunggu dalam antrian untuk setiap pelanggan adalah 200 perak per menit. Dengan data di atas, perusahaan melakukan analisis terhadap dua alternatif sebagai berikut. Alternatif existing, yaitu tetap memberlakukan sistem yang ada. Lalu, alternatif rencana, yaitu merekrut karyawan yang lebih terampil dengan gaji 12.000 per jam. Dengan cara ini, setiap pelanggan dapat dilayani 1 menit. Pertanyaannya, berapa nilai tingkat kegunaan fasilitas? Berapa nilai rata-rata orang dalam antrian? Berapa nilai rata-rata orang dalam sistem? Berapa nilai rata-rata waktu menunggu dalam antrian? Berapa nilai rata-rata waktu menunggu dalam sistem? Berapa biaya total dalam antrian? Berapa biaya total dalam sistem? Berdasarkan biaya total dalam sistem per jam yang dikeluarkan, alternatif mana yang terbaik? Yang terakhir, berdasarkan tingkat kegunaan fasilitas, alternatif mana yang terbaik? Lalu kita akan menjawabnya. Di sini kita sajikan dalam dua alternatif, yaitu alternatif existing dan alternatif rencana. Lambda, rata-rata tingkat kedatangan pelanggan 15.000 orang per jam. Diketahui, artinya 1 jam sama dengan 15 orang. Lalu ada mu, rata-rata 3 menit per orang sama dengan 1 orang per 3 menit. Artinya 1 jam itu 60 menit dibagi 3 menit. Artinya sama dengan 1 jam 20 orang. Lalu, gaji yang diberikan pada kasir adalah 10.000 per jam. Biaya menunggu dalam antrian untuk setiap pelanggan adalah 200 perak per menit, yang artinya 1 menit sama dengan 200 perak. Kita jabarkan lagi, berarti dalam 1 jam 60 menit dikali 200 perak, sama dengan 12.000. Lanjut, kita akan ke alternatif rencana. Diketahui, lambda, rata-rata tingkat kedatangan pelanggan 15 orang per jam, artinya 1 jam sama dengan 15 orang. Lalu mu, rata-rata 1 menit per orang, itu adalah 1 orang sama dengan 1 menit. Artinya 1 jam dalam 60 menit dibagi 1 menit, yang artinya 1 jam sama dengan 60 orang. Lalu, gaji yang diberikan pada kasir adalah 12.000 per jam. Kemudian, biaya menunggu dalam antrian untuk setiap pelanggan adalah 200 per menit, yang dimana 1 menit sama dengan 200 perak. Artinya, dalam 1 jam 60 menit dikali 200 perak sama dengan 12.000. Inputnya di sini ada 4 parameter. Yang pertama, tingkat kedatangan disimbolkan dengan lambda. Yang kedua, tingkat pelayanan disimbolkan dengan mu. Lalu ada gaji per kasir per jam dan biaya menunggu per jam. Di sini nilai alternatif existing-nya adalah untuk tingkat kedatangan 15, tingkat pelayanan 20, gaji kasir per jam 10.000, biaya menunggu per jam 12.000. Untuk nilai alternatif rencana, tingkat kedatangannya 15, tingkat pelayanannya 60, gaji kasir per jamnya 12.000 dan biaya menunggu per jamnya 12.000. Di sini adalah prosesnya, yang dimana LQ itu adalah nilai rata-rata jumlah pengantri dalam antrian dalam satuannya, dan juga LS, nilai rata-rata jumlah pengantri dalam sistem. Untuk WQ,
WQ adalah nilai rata-rata waktu menunggu dalam antrian, satuannya adalah jam, dan WS, nilai rata-rata waktu menunggu dalam sistem, satuannya jam. Di sini ada PM, probabilitas N pengantri dalam sistem dalam bentuk frekuensi relatif, dan juga ada Rho, tingkat kegunaan fasilitas sistem atau utilitas dalam bentuk rasio. Di sini kita akan melakukan perhitungan yang pertama untuk alternatif existing. Nomor 1 adalah tingkat kegunaan fasilitas atau Rho. Rumusnya adalah lambda dibagi mu. Lambda sendiri adalah nilai rata-rata kedatangan dibagi nilai rata-rata pelayanan. Yang dimana 15/20 hasilnya 0,75. Yang kedua, nilai rata-rata orang dalam antrian atau LQ. Rumusnya lambda kuadrat dibagi mu dikali mu dikurang lambda. Atau sama dengan 15 kuadrat dibagi 20 dikali 20 per 15. Hasilnya 2,25 orang. Lanjut nomor 3, nilai rata-rata orang dalam sistem atau LS. Rumusnya lambda dikurang lambda dibagi mu dikurang lambda. Sama dengan 15 dibagi 20 dikurang 15. Hasilnya 3 orang. Lanjut untuk nomor 4. Nilai rata-rata waktu menunggu dalam antrian atau WQ. Rumusnya lambda dibagi mu dikali mu dikurang lambda. Sama dengan 15 dibagi 20 dikali 20 per 15. Hasilnya adalah 0,15 jam. Lalu nomor 5, nilai rata-rata waktu menunggu dalam sistem atau WS. Rumusnya 1 dibagi mu dikurang lambda. Sama dengan 1 dibagi 20 per 15. Hasilnya 0,20 jam. Yang terakhir, biaya total sama dengan gaji ditambah biaya menunggu dalam antrian. Rumusnya gaji ditambah biaya dikali WQ atau dikali nilai rata-rata waktu menunggu dalam antrian. Sama dengan 10.000 ditambah 12.000 dikali 0,15 hasil nilai dari WQ yang tadi. Hasilnya 11.800 rupiah. Yang terakhir, biaya total sama dengan gaji tambah biaya menunggu dalam sistem. Rumusnya, gaji ditambah biaya dikali WS atau nilai rata-rata waktu menunggu dalam sistem, satuannya jam. Nilai yang tadi sama dengan 10.000 ditambah 12.000 dikali 0,20. Hasilnya 12.400 rupiah. Setelah kita melakukan perhitungan terhadap alternatif existing, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan terhadap alternatif rencana. Di sini rumusnya hampir sama seperti 7 nomor sebelumnya, yaitu kita mencari tingkat kegunaan fasilitas atau Rho yang hasilnya 0,25 di sini. Lalu ada nilai rata-rata orang dalam antrian yang hasilnya 0,08 orang. Dan juga nilai rata-rata orang dalam sistem atau LS yang hasilnya 0,33 orang. Lanjut. Untuk nomor 4, hasil dari nilai rata-rata waktu menunggu dalam antrian atau WQ adalah 0,01 jam. Dan juga hasil dari nilai rata-rata waktu menunggu dalam sistem atau WS hasilnya 0,02 jam. Yang terakhir, hasil dari biaya total yang dalam bentuk antrian adalah 12.066,67 rupiah. Dan untuk hasil dari biaya total dalam sistem itu adalah 12.266,67 rupiah. Maka outputnya adalah berdasarkan dari 10 parameter tadi ialah dari 7 parameter tadi adalah outputnya seperti gambar di sini adalah dari nilai alternatif existing dan nilai alternatif rencana. Seperti ini bisa kita lihat. Dan 3 poin terakhir yang kita pertanyakan adalah berdasarkan biaya total dalam antrian per jam alternatif yang terbaik adalah
Di sini kita bisa lihat dari tujuan utama model antrian adalah meminimalkan biaya, sehingga kita memilih dari poin yang nilainya paling kecil. Untuk poin H, berdasarkan biaya total dalam antrian per jam, alternatif yang terbaik adalah alternatif existing. Kenapa? Karena hasilnya adalah 11.800 dari nilai 12.066. Karena nilai alternatif existing adalah nilai yang paling kecil dan meminimalkan biaya atau cost-nya. Lalu poin I, berdasarkan biaya total dalam sistem per jam, alternatif yang terbaik adalah alternatif rencana. Kenapa? Karena dalam nilai alternatif rencana, hasilnya adalah 12.266,67 yang dimana hasilnya lebih kecil dari 12.400 rupiah. Sehingga kita memilih di nilai alternatif rencana. Lalu yang terakhir, berdasarkan kinerja tingkat kegunaan fasilitas, alternatif mana yang terbaik? Alternatif yang terbaik adalah alternatif rencana. Mengapa? Karena nilai dari poinnya tingkat kegunaan fasilitas atau RO adalah 0,25, yaitu yang paling kecil daripada nilai alternatif existing, yaitu 0,75. Sehingga bisa disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat kegunaan fasilitas atau RO dan antrian, sistem yang akan kita pilih adalah sistem alternatif rencana. Oke, sekian dari paparan yang telah saya jelaskan tadi untuk model antrian. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak.